Kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu. Shalom. Kata ibadah Hari Pekabaran Injil Indonesia atau HPII dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia HPKD Minggu tanggal 6 Oktober 2024 dengan tema Jadilah yang pertama dan mau melayani. Diambil dari Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Penggunaan tata ibadah pada hari ini dari Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara atau GEPSultra. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita, dan biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 3. Marilah dengan penuh penghayatan iman kita menghadap Allah dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Keesaan nomor 31 ayat 1 sampai dengan 3. Kita bangkit berdiri.
dan Hari Pekabaran Injil Indonesia didasarkan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Ibrani pasal 4 ayat 16 menjadi nafas kita dalam ibadah yang demikian bunyinya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kita sambut dengan kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja yang Mulia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus,
kami dimampukan untuk mendengar dan memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, firman Allah yang kita renungkan hari ini dari Markus 9 ayat 30 sampai 37. Yang berbunyi demikian. Saya akan membacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Dia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, dan 3 hari sesudah Dia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, Ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan?" Namun mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi, mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, tema Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia adalah jadilah yang pertama dan mau melayani. Tema ini, saudara-saudara, kalau kita baca separuh menyenangkan, tetapi kalau dibaca seluruhnya, yang belakang itu bikin susah. Kenapa menyenangkan, saudara-saudara? Karena kita dipanggil untuk jadi yang pertama. Apa tumon? Apa ora seneng? Jadi yang pertama pasti menyenangkan. Antrian dapat nomor 1. Ranking sekolah juara, kerja jadi mandor di antara anak buah, di masyarakat menjadi wakil rakyat meskipun pada tingkat daerah.
di sekolah jadi kepala sekolah, di lingkungan jadi RT RW, di gereja jadi ketua ini dan ketua itu. Siapa yang tidak suka? Pasti semua senang. Semua kalau ada kesempatan juga mau, tidak menolak, iya kan? Menjadi nomor satu memang menyenangkan, karena yang pertama keren, nomor satu dari yang umum, selalu ada di depan, di antara yang di belakang, di urutan pertama dan sering diutamakan. Namanya selalu disebut dulu, tanda tangannya dicari, keputusannya dinanti, bahkan kata-katanya ditunggu, gongnya juga diharapkan. Itu yang pertama, dan pasti menyenangkan. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, ini yang bikin susah. Kenapa? Oleh karena ternyata untuk jadi yang pertama, untuk jadi yang utama, yang nomor satu, yang top markotop, itu dibutuhkan ekstra energi, dibutuhkan ekstra kontribusi, dibutuhkan ekstra visi, dibutuhkan ekstra kerja keras yang pastinya lebih dari yang rata-rata. Dia harus menjadi diferensiasi, menjadi pembeda dari yang umum. Dia harus memiliki keunggulan dari yang rata-rata, yang kepadanya patut disematkan sebagai yang pertama. Lebih unggul dari yang rata-rata, harus jadi pembeda, punya nilai khas dan unggul, sehingga ia memang pantas untuk duduk di situ dan menjadi yang utama. Jadi dia harus, dalam bahasa Yesus, dia harus mau melayani. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Injil seutuhnya, maka Yesus 3 kali berbicara tentang penderitaannya, mulai ditolak, ditangkap, dibunuh, sebelum bangkit. Nah, bacaan kita menyebut tentang pemberitahuan kedua dari penderitaan Yesus. Kok sampai 3 kali ya? Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Begitu bodohkah para rasul itu? Begitu sulitkah ajaran Yesus itu? Bukan. Mereka bukan bodoh. Ajarannya juga tidak sesulit fisika dan matematik, apalagi filsafat yang diterima. Tetapi ketidakmengertian mereka adalah oleh karena lebih pada gagal paham, yang mengakibatkan paham yang gagal pada diri mereka semua. Di mana gagal pahamnya, saudara-saudara? Di alam pikiran Yudaisme, masyarakat Yahudi pada waktu itu yang sedang keranjingan Satrio Piningit yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, mereka melihat sosok Yesus ini adalah sebagai Mesias Satrio Piningit yang sedang dinanti-nantikan oleh mereka, yang akan memporak-porandakan susunan pemerintahan Romawi. Padahal kemesiasan Yesus itu bukan di dalam arti kekuasaan. Kemesiasan Kristus itu bukan kekuasaan duniawi yang sebatas negara bangsa, tetapi kekuasaan kerajaannya bukan kerajaan dari dunia, tapi kerajaan Allah yang membebaskan mereka bukan dari kungkungan penjajahan politik, tetapi kungkungan penjajahan dosa. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya mereka menganut paham gagal.
bahwa Yesus dianggap dan diterima sebagai Mesias, tetapi Mesias politik, Mesias kekuasaan, Mesias duniawi. Dan oleh karena itu ketika Yesus bicara soal penolakan dirinya dan penderitaannya, mereka langsung gaduh. Mereka ribut sendiri, membicarakan siapa yang paling layak di sampingnya, siapa yang paling besar di antara mereka, siapa yang paling top di antara mereka, siapa yang duduk di mana dari mereka itu. Apa saya di sebelah kiri, kamu di sebelah kanan, kamu menteri, kamu wakil menteri, dan seterusnya. Jadi kayak politisi rebutan kue kekuasaan ketika ada seorang presiden dilantik menjadi presiden. Nah, sekarang kita lihat pola pikir para murid itu model pola pikir yang serba instan, yang serba otomat dan mekanik, kayak tombol elektrik saja. Yesus naik, mereka ikut terkerek kayak bendera. Yesus dimuliakan, mereka nebeng kemuliaan Tuhan. Yesus populer, mereka ikut terkenal. Jadi berpikirnya instan, serba otomat dan serba mekanis. Padahal saudara-saudara, jalan yang dimaksud oleh Yesus itu ternyata beda. Bahkan amat beda jauh. Ayat 35 mengatakan, seseorang yang ingin menjadi yang terutama, yang terdahulu, hendaklah dia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi Yesus tidak menolak kok. Yesus tidak melarang kok. Kalau murid-muridnya kita semua ingin menjadi yang pertama, kita ingin menjadi yang terdahulu, tidak dilarang. Itu bukan cita-cita yang tidak boleh, boleh saja. Tetapi yang mau Tuhan katakan, kamu harus siap membayar harga kemuridan. Untuk duduk di tempat yang utama itu, tidak bisa asal mencet tombol atau nuntun huruf dan tanda langsung duduk di sana. Tetapi jalan yang harus ditempuh dan dilewati untuk menjadi yang terdahulu, menjadi yang pertama, menjadi staf, menjadi kader, menjadi GM, menjadi jenderal, menjadi panglima, ternyata jalannya adalah jalan kerendahan, babat alas, jalan kerja keras dan kerja cerdas. Bukan cuma otot yang bekerja keras, tapi juga otak yang diputar dan terus bekerja. Harus berani melewati jalan yang terjal, jalan pelayanan, jalan penghambaan. Itu butuh modal dan juga butuh proses. Yaitu hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Artinya bahwa itu haruslah, itu mestilah, tidak bisa tidak ada cara lain, kata Yesus. Ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi siap berkeringat tubuhnya untuk kerja keras dan kerja cerdas. Siap undangnya dibebani, artinya juga harus siap pegel, dikritik, diomelin, disalah mengerti. Pokoknya melakukan hal-hal yang melebihi harapan mandor di tempat kita bekerja atau harapan pimpinan terhadap siapa saja dan kapan saja. Bukan hanya kalau berhadapan dengan mandor atau atasan, tetapi juga dengan bawahan pun dia tetap berkarakter, dia tidak berubah. Kadang-kadang kan kita kalau dengan yang atasan hormatnya luar biasa,
kan gampang, biasa. Ya memang harus begitu, dengan yang lebih tinggi. Tetapi orang yang berkarakter dengan yang bawah pun, dia bisa menaruh respect, menaruh hormat kepada yang bawah. Ini orang berkarakter kan begitu. Ini bukan ke atas hormat atau ke bawah minjak. Pola yang diajarkan Yesus dalam cerita bacaan kita ini menarik. Ada dialektika Injil. Sementara Yesus bicara tentang penderitaan, penolakan, kematian, para murid bicara tentang kursi, tentang jabatan, tentang yang utama. Dan oleh karena itu kemudian Yesus menunjukkan sebuah dialektika Injil untuk supaya dimuliakan, kamu harus berani masuk ke dalam tempat yang hina. Supaya kamu hidup, kamu harus berani mati, mematikan dirimu, ambisi-ambisi pasimu, agar supaya kamu bisa hidup dan menghidupi hidupmu, hidup menjadi lebih hidup. Kalau kamu pengen mulia, pengen tinggi, rendahkan dirimu. Nah, saudara, itu yang syarat yang diajukan Yesus kepada semua orang. Kemudian Yesus memperagakan, mengambil alat peraga, yaitu dengan mengambil, katakan, seorang anak kecil yang dia peluk. Biasanya anak kecil itu kurang dianggap, apalagi menyangkut hal-hal yang rohani. Yesus sering kali dikakai oleh orang-orang dewasa, seolah-olah yang dekat Yesus itu hanya mereka, anak-anak kecil, bocah cilik. Kalau itu dilayani, ya asal dilayani, yang penting dilayani. Tetapi tidak seperti orang dewasa yang pelayanannya lebih daripada mereka, sehingga anak-anak ini kurang direken. Nah, saudara-saudara, Yesus katakan begini, siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Jadi orang yang menyambut seperti anak ini, seperti apa siapa itu? Anak itu, saudara-saudara, adalah anak kecil. Itu orang dewasa yang masih sedikit umurnya, tapi hidupnya sangat bergantung pada orang dewasa. Menyeberang jalan yang ramai, dia digandeng sama kakaknya atau ayahnya, dia tenang aja kalau lintas ramai setengah mampus. Dia naik ke tempat yang tinggi, ikut aja sama orang tuanya, karena dia percaya aman di tangan orang tuanya. Nah, saudara-saudara, dengan peraga anak kecil ini, Yesus mau mengingatkan kita bahwa orang-orang yang bergantung sepenuhnya, bersandar sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan memperebutkan hal-hal yang duniawi, nama besar, bukan itu. Pelayanan menjadi yang utama itu, tetapi itu ketika dia menyambut aku. Karena kalau seseorang menyambut aku, menerima aku, mengimani aku, kata Yesus, maka bukan aku yang disambut, tetapi Dia yang mengutus aku. Jadi saudara-saudara sekalian, siapa yang menyambut, memperlakukan bocah-bocah karena Yesus, bukan karena senang dengan bocah, bukan juga karena anak itu ibunya cantik, atau bapaknya ganteng, atau karena bapaknya staff, bukan. Tetapi yang utama, yang menjadi dasar adalah karena namaku. Jadi pusat motifnya, dasarnya, alasannya, dan tujuannya semata-mata adalah karena Dia adalah
melakukan itu semua. Ya jangan karena dia anak staff. Bukan. Meskipun tentu saja harus kita kasih, tetapi kepada yang bukan pun, kepada harian pun, kita harus mengasihi dengan kasih yang sama. Artinya pada diri kita dalam pelayanan yang lebih dewasa, kita tidak berpikir tentang status sosial, tidak berpikir membedakan tentang gender, perempuan atau laki, atau tentang status pendidikan, dia akademisi atau orang yang tidak mengenal pendidikan. Bukan. Semua harus ditempatkan sebagai yang pertama karena Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi Yesus ingin para murid itu tidak berpikir instan, serba otomat, serba mekanis, asal berdoa di dalam nama Yesus lalu semuanya jadi dan ada, kayak tukang sulap yang modalnya membalikan tangan, main trik dengan tangan. Bukan itu, tetapi dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dan itu juga melalui proses waktu, proses ketekunan, proses keringat, proses disalah mengerti, proses dikritik, dan seterusnya. Jadi kalau kita pengen jadi top markotok, menjadi yang utama, menjadi staf, menjadi orang besar, pengen jadi gereja yang besar dan hidup, maka kita juga harus siap untuk membayar harga, siap membuka pintu. Paulus mengatakan kepada jemaat dan pimpinan gereja di Efesus bahwa mereka semua itu dipanggil untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Gereja itu dipanggil untuk menjadi wahana, menjadi ruang laboratorium, ruang pendidikan, ruang pembinaan bagi jemaat untuk memperlengkapi jemaat itu supaya menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Yang senang berorganisasi gereja dilengkapi dengan pembinaan, dengan wawasan, dengan praktek berorganisasi. Artinya disediakan waktu khusus untuk mengolah diri, mengembangkan kapasitas organisasi kita. Kalau kita ingin di gereja banyak yang menjadi pemusik. Saya ingat dulu pertama kali saya melayani di gereja itu hanya ada 2 yang bisa main organ. Satu ibu pendeta senior, yang satu guru musik dari luar kota yang selalu datang hari Sabtu karena ada anak-anak di sekitar kota pelayanan saya itu les. Yang lain tidak bisa. Nah, saudara-saudara, ketika itu saya melihat di gereja, ternyata organnya dikunci, nggak boleh dibuka. Dan saya baru tahu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gereja waktu itu, nggak boleh dikunci. Dalam hati, wah ini nggak benar. Tapi karena saya orang baru, usul pun pasti ditolak, protes pun nggak diterima. Alasannya rumah itu rusak. Nah, ketika saya ditapiskan, ibu pendeta, bapak pendeta ini emeritus dan meninggalkan kota, yang pertama saya usulkan adalah buka gemboknya, biarkan anak-anak itu belajar. Yang namanya barang di gereja, jadi pakai ya bisa rusak. Lalu mulailah dibuka. Dan tak lama, saudara-saudara, ternyata banyak anak-anak yang suka bermain dan pintar main. Bahkan ada anak SD yang bisa ngiringi musik, ngiringi ibadah minggu. Di antaranya juga Bu Marta waktu itu.
Bu Marta tuh nggak ngerti alat musik itu dulu, awalnya. Tapi jadi pengiring. Ya karena dipaksa keadaan. Jadi, pria, wanita, anak kecil, dewasa, itu banyak yang bisa. Nah, saudara-saudara sekalian, ini pintu gereja yang penting dibuka dulu. Kalau kita ingin semuanya berkembang, gereja memperlengkapi jemaat. Jangan ditutup dulu, jangan digrendel dulu. Apalagi kalau mereka anak-anak kita. Kan kita bangga ya, kalau anak-anak kita lebih banyak yang pintar main musik. Dan lagi kalau nggak salah Pak Siswanto juga kurang tugas ya, berkurang satu. Kan begitu. Nah kita harus mempersiapkan gereja ini, jangan sampai kaget tiba-tiba kalau semuanya nggak ada lagi yang bisa main. Berkurang. Nah saudara-saudara sekalian, kalau gereja ini warganya mampu mengembangkan kapasitas ekonomi mereka, maka yang dilakukan oleh gereja memperlengkapi jemaat adalah membuka kursus. Kita pernah mengundang orang-orang yang pintar masak untuk ngajarin ibu-ibu atau siapa yang suka masak, supaya paling sedikit mereka mengenal dan siapa tahu membuka kuliner. Tapi saya kemarin senang mendengar Bu Dianita ya, KW tanggal berapa itu mau ada latihan merangkai bunga ya, merangkai bunga. Itu salah satu hal yang patut untuk kita hargai, kita apresiasi, kita dorong dan kita dukung. Nah seperti itulah gereja menjadi wahana pembinaan kita. Gereja memberi kesempatan untuk memperlengkapi jemaat, sehingga kita bukan hanya menjadi ahli berdoa, kita tidak hanya menjadi ahli membaca Alkitab. Karena kelak kata Yesus ketika di akhir zaman, pertanyaannya bukan berapa ayat yang kamu hafal selama kamu berjemaat, bukan, tapi di manakah kamu ketika aku lapar? Di manakah kamu ketika aku haus? Di manakah kamu ketika aku telanjang? Itu yang ditanya Yesus. Juga gereja ini akan ditanya oleh Yesus. Apa yang sudah kau perlengkapi jemaatmu? Kita semua, ya, agar supaya kita ketika ditanya kelak oleh Yesus, maka kita bisa menjawab dengan baik. Saudara-saudara sekalian, selalu ada jalan kalau ada kemauan. Itu kan dari kecil kita sudah diajar itu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Kan itu. Bahkan Tuhan tidak menuntut iman kita gede-gede amat. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kata Yesus, kamu bisa memerintahkan bergeserlah gunung-gunung. Sebesar biji sesawi saja, iman yang kecil. Tidak usah gede-gede, kata Yesus. Kamu bisa menggeser gunung-gunung itu. Nah saudara-saudara sekalian, kita punya nggak iman semacam itu? Punya. Kalau orang bisa ditanya, punya nggak iman dosa gede-gede? Punya. Masalahnya dipakai enggak? Digunakan enggak? Dimanfaatkan enggak? Itu persoalannya. Padahal apa yang kita imani, kata Tuhan, apa yang kita percayai, itulah yang akan jadi. Yang akan terjadi. Tetapi kalau iman kita tidak kita pakai,
dipakai, iman kita nggak kita gunakan, dibawa kemana-mana dibawa sih, tapi tidak kita pakai. Menghadapi soal imannya ketinggalan, lupa dengan imannya. Bagaimana kita akan mengharapkan mukjizat dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa menjadi yang utama, yang pertama, kalau iman semacam itu tidak kita miliki? Dan iman semacam itu, saudara-saudara sekalian, ada di dalam proses hidup kita, ada di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai anak-anak kita, remaja kita, dewasa kita jauh dari gereja, karena gereja tidak menjadi ibu dan bapak mereka. Ini kan celaka, kasihan sekali. Yang berperan dalam hidup mereka punya kenangan atas gereja. Itu kan harus kita ciptakan, harus kita hadirkan. Saya masih ingat, saya sering cerita dengan Bu Marka, guru-guru sekolah minggu saya. Dulu waktu saya masih ingat itu dulu Om itu dulu ngajar saya sekolah minggu. Tapi dia sudah gak kenal sama saya masih kenal. Dulu saya pernah jadi murid Om dulu. Ini kenangannya luar biasa, panjang sekali. Karena suka hidup di gereja. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita supaya gereja ini menjadi kenangan bagi anak-anak kita, bagi jemaat kita. Ya kalau kita membuka diri supaya mereka merasakan berkat bergereja, berkat dari gereja. Jangan sampai gereja hanya menjadi ATM, tetapi mereka tidak memperoleh apa-apa atau memperoleh sedikit, padahal gereja bisa memberikan yang lebih. Caranya gimana ya? Kita duduk, kita buat apa yo? Apa yang menjadi kerinduan kita, harapan kita? Tuhan tidak melarang kita menjadi yang utama, yang pertama, yang hebat. Jadilah gereja-gereja yang hebat. Jadilah orang-orang yang hebat. Jadilah karyawan-karyawan yang hebat. Jadilah apa saja yang hebat. Tuhan tidak melarang. Tuhan cuma mengingatkan kita jalannya, caranya, prosesnya yang harus kita tekuni supaya kita bisa yang pertama dan yang utama. Amin. Mari kita sambut firman Allah ini dengan bersama-sama berdiri. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita. Bersama dengan orang Kristen di sepanjang segala zaman dan di segala tempat. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman para rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan hari ini adalah ada 3 amplop. Yang pertama untuk kas gereja, persembahan perpuluhan, dan juga persembahan penjaman kudus. Sebelum kita membawa persembahan syukur pada Tuhan, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan kita pun memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289. Saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki pelayanan berjamaah kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Amin. Dalam kebaktian ini akan diadakan pelayanan perjamuan kudus berdasarkan amanat Tuhan Yesus Kristus yang menghendaki agar gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya, seperti tertulis di dalam Injil Lukas pada pasal 22 ayat 14 sampai 20 yang demikian bunyinya. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara-saudara sekalian, dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama selaku puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya, sementara kita terus menantikan saat pengenapan kerajaan Allah yang akan datang. Kita persiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya pada kita. Saudara-saudara, perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanlah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan datang. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan
untuk keampunan dosa. Terimalah, bagikanlah. Terimalah, bagikanlah. Adakah saudara-saudara yang belum menerima anggur dan roti perjamuan? Kalau sudah, mari kita makan roti perjamuan dengan gembira sambil ingat bahwa tubuh Tuhan Yesus benar-benar telah dikorbankan bagi kita sambil berdiri. Makanlah dengan sukacita. Minumlah sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus benar-benar telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kita. Minumlah dengan sukacita. Sambil tetap berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Bagi saudara-saudara yang telah mengikuti dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam harapan. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 408 di Jalan Kuku diiring. Kita akan mengucapkan Mazmur 103 ayat 1 dan 4 secara responsoria. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang baik, hai segenap badanku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan belajarlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memperoleh kemuliaan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga kamu menjadi bagus kepada penduduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anggur surgawi dan roti abadi Tuhan Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus pada malam hari ini, bersama dengan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, dan di dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia, Engkau meneguhkan kami, memuaskan lapar kami, memuaskan, mengenyangkan lapar kami dan memuaskan dahaga kami, agar kami diteguhkan untuk melanjutkan perjalanan kami sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi perjalanan bangsa ini. Kami mendoakan untuk pemimpin kami yang pada tanggal 20 Oktober bulan ini akan terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih pemilihan umum 2024, Bapak Prabowo Subianto, beserta dengan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tuhan memberkati masa peralihan ini agar berjalan dengan baik, dan kemudian dengan segera untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan
demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, di mana perbedaan dihargai dan kebersamaan dirangkul, sehingga kami semua bisa untuk hidup bersama-sama dengan warga bangsa yang lain dengan memberikan kontribusi setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi perusahaan Sugar Group Company, di mana kami hidup, berkarya, melayani, bersekutu satu sama lain. Kami mendoakan untuk para karyawan dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami yang bekerja dengan keras di lapangan, di kebun, di bawah terik matahari, dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab yang besar. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka, kekuatan dan semangat mereka. Kami juga berdoa untuk para karyawan tetap, para staf, manajemen. Kiranya Tuhan menganugerahkan kebijakan, kearifan di dalam menata kelola perusahaan ini, agar perusahaan ini terus bertumbuh dan berkembang dengan baik, dan memikirkan kesejahteraan seluruh warganya, supaya perusahaan ini bisa lebih maju, lebih berkembang, agar para karyawan juga lebih bersemangat untuk mengabdikan dirinya bersama-sama dengan para pimpinan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pekabaran Injil yang ada di mana tempat, di daerah-daerah pelosok di seluruh tanah air yang belum terjangkau oleh Injil-Mu. Kiranya Tuhan mendorong, memberikan semangat, kebersamaan, kesatuan, baik melalui persekutuan gereja-gereja Indonesia, yayasan-yayasan penginjilan, rumah sakit, sekolah-sekolah Kristen, agar Injil Tuhan bisa tersebar dengan lebih maksimal. Berikan kami juga dorongan untuk memberikan secara konkret kontribusi kami, agar Injil Tuhan bisa sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, terlebih-lebih mereka yang terdekat dengan kami, agar supaya Injil-Mu terjangkau. Berikan kepada kami kemauan, sikap Injili, hidup Injili, kata-kata Injili, supaya melalui kehidupan kami, Injil Tuhan juga dapat dikenal. Melalui pelayanan kami, pengabdian, penghambaan diri kami, mereka bisa membaca Injil Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anak-anak kami dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka semua, berikan semangat dan visi agar mereka mempersiapkan diri mereka, bahwa kesempatan belajar melalui para guru, melalui para dosen itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Terima kasih Bapa di surga. Berikan juga kepada para orang tua kesabaran, dorongan, dan juga ruang dan waktu, agar mereka bisa belajar dengan lebih leluasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa bagi kebersamaan majelis jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati di tengah-tengah kesibukan kerja, di tengah-tengah persoalan rumah tangga, di tengah-tengah keadaan ekonomi, kesehatan, dan juga hal yang lain. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong para majelis jemaat Tuhan, agar mampu untuk menata kelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan talenta, bakat, kemampuan yang lebih kepada para pimpinan jemaat Tuhan untuk bersama-sama membangun kebersamaan, merawat persekutuan, dan berkarya, berkontribusi bagi pelayanan
yang lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi anak-anak para pemuda yang sudah selesai dalam masa studi mereka dan mencari pekerjaan. Kiranya Allah menolong mereka agar supaya mereka bukan hanya menjadi pencari kerja, tetapi Tuhan mendorong mereka, memberikan visi kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka agar mereka menjadi pencipta kerja, sehingga tidak menggantungkan lowongan pekerjaan yang mereka tunggu, tetapi dengan segera mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan di tempat mereka belajar, menjadi pencipta-pencipta kerja, bahkan memberikan lowongan kerja bagi teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak untuk anak-anak kami. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menata hidup mereka untuk memikirkan masa depan keluarga. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberikan keberanian untuk membuka diri, membuka pintu, membuka kamar, agar mereka bisa bergaul secara lebih luas dan leluasa untuk menemukan tulang rusuk mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami, orang tua kami yang sedang sakit. Kami mendoakan untuk Ibu Widiawati, Ibu Norita Limbong, Ibu Christine Silaban, Ibu Juliana Sutiem. Kami juga berdoa untuk orang tua dari Pak Oslan, Inang yang kurang sehat. Tuhan kiranya menolong mereka semua. Obat-obat yang diberikan menjadi alat di tangan Tuhan. Juga semangat hidup yang diberikan oleh anak-anak, menantu dan cucu mereka akan menambah kekuatan dan energi yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk para orang tua yang dalam masa pemulihan, untuk Bapak Ibu Rizky Dodo, Ibu Wawang Juwangsi, anak Patricia Rosali, Ibu Ngambia, Jennifer, untuk Ibu Parinem, anak Rafael. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Akan dalam masa pemulihan, pengobatan, perawatan, dan upaya kesehatan mereka, tangan Tuhan bekerja sehingga mereka semua diteguhkan bahwa mereka tidak pernah sendirian. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Dita yang saat ini sedang Tuhan titipkan seorang anak di dalam kandungan, dalam rahimnya. Tuhan kiranya beri kemampuan kepada Ibu Dita ini untuk merawat kandungan yang ada di dalam rahimnya dengan baik, dan pada saatnya kiranya Tuhan menolong kelahiran anak dan kesehatan ibu dan anaknya bisa terjaga. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk para lansia yang di site maupun di luar site, mereka yang jauh dari kami maupun yang dekat. Tuhan kiranya juga memakai kami untuk menjadi alat penyegaran kekuatan peneguhan. Paling sedikit memberikan salam, memberikan kabar, memberikan doa kepada mereka, supaya mereka sungguh-sungguh merasa dengan konkret mendapat dukungan, mendapat kekuatan, penghiburan dan kasih sayang. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gembala dan segenap majelis UTM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang melayani pada hari ini, pada minggu ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dari Komisi Ibadah, dalam ibadah minggu ini menggunakan liturgi ibadah dari Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, GEP Sultra, dalam rangka merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia atau HPII, dan
Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Minggu depan 12 September 2024 ibadah pagi akan dilaksanakan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan sore pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Minggu 27 Oktober 2024 akan diadakan ibadah dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda. Petugas dari pemuda dan remaja mohon mempersiapkan diri. Minggu 13 Oktober 2024 diadakan ibadah di Kapel 19 dengan pelayan firman Diakon Menropa, pemusik Penatua Daud dan liturgos Diakon Willy. Untuk persembahan minggu depan diadakan 3 kali. Minggu ini 3 kali dan minggu depan 3 kali, yaitu untuk kas, diakonia dan natal. Kemudian konseling pastoral, pendeta Andi mengadakan konseling pastoral di pastori gereja lama pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 sampai dengan 12. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam tersebut. Ucapan ulang tahun, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya serta buang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Jadwal kegiatan sepekan hari Selasa tanggal 8 Oktober jam 19.30 ada doa syafaat di gereja dengan pengkhotbah pendeta Andi, liturgos Penatua Mary dan pemusik Diakon Firman. Kemudian di hari yang sama dan jam yang sama di kilometer 1819 khususnya di Kapel ada ibadah keluarga yang akan dipimpin Diakon Batara, pengkhotbahnya liturgos Bapak Eki. Dan hari Rabu tanggal 9 Oktober jam 19.30 akan ada sermon persiapan pelayan hari Minggu. Hari Kamis 10 Oktober jam 19.30 ibadah keluarga gabungan A dan B di tempat Bapak Suraya. Pengkhotbahnya pendeta Andi, liturgos Bapak Darmuji dan pemusik Bapak Siswanto. Di hari dan jam sama ada ibadah keluarga juga di kilometer 19. Pengkhotbahnya Diakon Batara, liturgosnya Ibu Esther Torina. Hari Jumat 11 Oktober jam 19.30 ada PA Remaja. Pengkhotbahnya oleh Diakon Suraya, kemudian liturgos Miracle, doa Rio, kemudian pemusiknya dipimpin oleh remaja. Di hari Minggu 13 Oktober jam 11.00 akan ada baca Alkitab anak sekolah minggu dipimpin oleh Ibu Risma, Ibu Merli dan Ibu Selvi. Jadi Bapak Ibu yang berhalangan dapat menghubungi komisi ibadah Ibu Ega atau Ibu Selvi. Untuk pelayanan ibadah minggu tanggal 13 Oktober 2024 pada pagi hari pelayan firman dilayani pendeta Andi, kemudian imam Diakon Yopi, liturgos Diakon Kandus, pemusik Bapak Ismet, warta jemaat Ibu Dita, kemudian doa syafaat Bapak Budi, operator LCD Karen, Aser, keluarga Bapak Kustanto. Pada sore hari atau malam hari akan pelayan firman pendeta Andi, kemudian imam Diakon Hotman, liturgos Diakon Margaret, pemusik Bapak Siswanto, warta jemaat Ibu Jani, kemudian doa syafaat Bapak Christian Smith, operator LCD Esra dan Asar, keluarga Bapak Waryanto. Pelayan ibadah sekolah minggu 13 Oktober 2024 pelayan firman dilayani oleh Ibu Sorta dan Ibu Hesti, kemudian pemimpin pujian dan pemusik Isa, Joy dan Bram. Untuk warta keuangan minggu ini total 2.435.000. Demikianlah waktu jemaat Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap.
memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah hari ini, Jemaat Tuhan, marilah kita melakukan Kidung Keesaan 745 ayat 4. Kidung Jemaat 426. Jemaat dipersilakan untuk duduk mengambil saat teduh. Kemudian itu ke